فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdaan, salam kepada para sahabat teman sunnah yang sudah hadir di tempat yang mulia ini, Masjid Darut Taqwa Rasulullah Selamat Sukabumi. Kita akan bersama-sama dalam kajian Taman Surga, di mana ini adalah salah satu taman hutan, taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya seperti biasa, setiap hari Sabtu, pekan pertama, kedua, ketiga, kita akan bersama-sama untuk menimba ilmu syar'i. Menimba ilmu syar'i sebagai bekal, insya Allah, kita untuk menjalani hidup di dunia dan juga akhirat. Dan untuk pekan kali ini, alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita guru tercinta Al-Ustaz Didik dalam Ramadan Hafizahullah wa Ta'ala, yang akan memberikan nasihat-nasihatnya yang berkaitan dengan tema kita di sore hari ini, yaitu menjaga hati sebelum makan. Mungkin sangat cocok sekali untuk para syabab atau juga para yang menikah lagi mungkin ya. Ini akan seperti apa rahasia yang kita akan ungkapkan di sore hari ini. Baik, tanpa menunggu panjang lebar, kita langsung dimulai kajian tersebut kepada Ustaz. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita kumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang paling mulia di permukaan bumi, salah satu rumah di antara rumah Allah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha." Tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Alhamdulillah, kita berkumpul untuk melaksanakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang tidak ada tandingannya jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan sebagai jalan pintas kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ibadah yang menyebabkan dosa-dosa kita berguguran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang-orang yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan surga dan takut dari neraka, akan mengucapkan kepada mereka, "Qumu maghfuran lakum qad ujilat sayyi'atikum hasanat." Berdirilah kalian dalam kondisi dosa-dosa kalian telah diampuni. Sungguh dosa yang seharusnya memperberat timbangan dosa, kesalahan yang seharusnya memperberat timbangan dosa, Allah jadikan memperberat timbangan pahala. Salawat dan salam dan senantiasa tercurah limpah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Kuman Baramang Akang Tetek. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kali ini sehat. Alhamdulillah. Sehat, Selalu sehat. Selalu sehat. Persib gimana? Udah mantap, belum ada lagi. Tema kajian kita kali ini adalah menjaga hati sebelum makan. Ya, ini tema yang cukup penting. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang tergelincir dalam hal ini. Ya, dia tidak mengindahkan rambu-rambu ta'aruf, rambu-rambu fitrah, sehingga keberkahan pernikahan tercoreng dari awal pernikahan. Kajian kita kali ini adalah membahas firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat yang ke-30 sampai 31. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum
innallaha khabirun bima yasna'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hamba kami yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan mereka menjaga kehormatan mereka, kemaluan mereka. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Hal itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun dzalika azka lahum. Demikian juga katakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka, kemaluan mereka. Sungguh hal itu akan lebih suci bagi mereka. Perintah ini dikatakan oleh para ulama adalah perintah yang sifatnya wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara hal yang akan ditanya nanti hari kiamat adalah tentang pandangan. Ya, materi kita ini materi yang ringan diucapkan, ringan dibahas, namun sangat sulit untuk diamalkan. Ingat, di antara hal yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita adalah penglihatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat yang ke-36, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penglihatan merupakan salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kehilangan penglihatan merupakan adab di antara bentuk adab Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat yang ke-46, "Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum." Bagaimana menurut kalian jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan kalian? Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum. Bagaimana menurut kalian jika tiba-tiba Allah mencabut pendengaran dan penglihatan kalian dan Allah mengunci hati-hati kalian? Maka siapa yang bisa mendatangkan hal itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang kehilangan penglihatan, ini di antara bentuk adab. Namun terkadang Allah mencabut penglihatan seorang sebagai bentuk nikmat. Ya, seperti yang terjadi pada sebagian ulama, seperti Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, seorang yang buta. Ya, demikian juga Imam Al-Bukhari pernah ketika kecilnya buta dulu. Ya, kemudian berkat doa ibunya yang senantiasa meminta kepada Allah agar mengembalikan penglihatan Imam Bukhari, terutama di salat malamnya. Maka suatu ketika ibunya bermimpi anaknya kembali melihat, dan di pagi harinya ternyata benar Imam Al-Bukhari yang masih kecil kembali bisa melihat. Ya, demikian juga Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz Al-Musyaikh, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Musyaikh, para ulama yang pendengarannya hidup, ya, penglihatannya hidup walaupun penglihatan lahiriahnya tertutup. Ya, betul? Tidak mesti orang yang dicabut penglihatannya itu adab, tidak. Namun itu salah satu bentuk adab yang Allah turunkan kepada sebagian hamba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini yaqulu bil absarihi. Hendaknya ada di antara pandangan yang kalian tundukkan. Allah tidak perintahkan semua pandangan harus ditundukkan, tidak. Sebagian pandangan harus ditundukkan. Kenapa? Kata Syekh Muhammad Al-Munajjid, li'anna an-nazar baridu zina. Karena ketahuilah penglihatan itu jalan menuju perzinahan. Ya. Penglihatan ini merupakan jalan menuju perzinahan.
Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan wasiat kepada kita yang suka nongkrong di pinggir jalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal julus 'ala turqah." Hati-hati kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kita tidak ada jalan kecuali harus duduk di pinggir jalan." Kenapa? Karena rumah para sahabat itu kecil. Ya, rumah para sahabat itu kecil, tidak bisa untuk ngobrol-ngobrol bersama 5 orang, 7 orang dulu tidak bisa. Ya, sementara kita sebenarnya tidak ada kebutuhan yang besar untuk nongkrong-nongkrong pinggir jalan. Ya, rumah insya Allah sudah cukup. Ya, tangga sudah ada mungkin ya halaman rumah ya atau yang semisalnya. Maka kata para sahabat, Rasulullah, kita harus duduk pinggir jalan, tidak bisa tidak. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'idha ataitum illal majlis fa'atu tariq aqahat." Jika kalian memang harus tetap duduk di pinggir jalan, maka perhatikan hak-hak jalan itu. Di antara yang Rasulullah SAW sebutkan adalah yang pertama, wadul basar. Yang pertama di antara hak jalan itu kita jaga penglihatan. Ya, ini terutama para pemuda yang hobinya suka nongkrong pinggir jalan, hati-hati. Ya, bukan berarti tidak boleh kita nongkrong pinggir jalan, tapi perhatikan hak-hak jalan. Hak jalan yang pertama adalah jaga penglihatan. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, waqaful ada, hindarkan mengganggu orang lain, jauh dan yang semisalnya. Wa'afus salam. Kemudian yang ketiga, jawab salam. Kemudian yang keempat dan yang kelima, wa'amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Itu tugas bagi orang yang ingin tetap duduk-duduk pinggir jalan. Pertama apa tadi? Wadul basar. Ini pertama, jaga pandangan kita ketika di pinggir jalan. Ya, kemudian jangan ganggu orang lain. Ya, kadang sebagian orang yang nongkrong pinggir jalan, apalagi ketika dia merasa banyak, yang orang yang melewat kadang diganggu. Ya. Kemudian yang ketiga, orang bersalam, menjawab salam. Kenapa menjawab salam? Karena yang disunahkan mengucapkan salam siapa? Yang memakai kendaraan. Itu yang disunahkan terlebih dahulu. Sehingga orang-orang yang duduk di jalan harus siap menjawab salam. Dan menjawab salam kata para ulama hukumnya wajib. Berbeda dengan mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat dan kelima dan ini berat, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tidak bisa, maka jangan sering-sering duduk di pinggir jalan. Ya. Kemudian di dalam hadis yang disebutkan bahwa sanadnya sahih, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengomentari firman Allah Taala, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur." Tepatnya di surat Ghafir ayat yang ke-19. Allah berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur." Allah mengetahui pandangan-pandangan yang berkhianat dan apa yang ada di dalamnya. Ini ayat yang kedua yang menjelaskan kepada kita wajibnya wadul basar. Allah mengetahui pandangan-pandangan yang berkhianat. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Huwa rajul yaqulu fil qawl
فَتَمُرُّ بِهِمُ الْمَرْأَةُ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا. Ayat ini berkaitan tentang seorang yang sedang duduk bersama kaumnya. Kemudian tiba-tiba lewat seorang wanita, maka dia menampakkan seolah-olah dia orang yang berkulit basah. Fa'in ra'au minhum ghaflan nawar ilaiha. Tapi kalau terlihat teman-temannya itu tidak memperhatikan dia, maka dia lihat wanita itu. Fa'in khafa an yahdinu ilaihi ghaflu basah. Kalau dia sudah merasa ini teman-temannya memperhatikan dia lagi, maka dia tumbuhkan lagi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kondisi hatinya, bahwa sebenarnya hatinya ingin melihat auratnya. Maka ayat ini merupakan ancaman yang keras bagi orang yang jelalatan, tidak memperhatikan pandangannya. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang pandangan yang tidak sengaja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis ini, "Fa'amarani an asrifa basari." Rasulullah memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku. Ya. Dan demikian juga hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "La tutbi'in nadratan nadrah, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah." Jangan ikuti satu pandangan yang tidak sengaja dengan pandangan yang lain. Sesungguhnya yang boleh bagimu itu hanya yang pertama. Adapun yang kedua dan seterusnya itu tidak halal bagiku. Ya. Bayangkan sekelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang hatinya pasti bersih, Nabi SAW perintahkan untuk menjaga pandangannya. Maka Islam ini adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan hati. Dan kebersihan hati ini tidak akan bisa diraih kecuali dengan kebersihan pandangan. Bahkan saking pentingnya kita membersihkan pandangan ini, ketika kita meminta izin masuk ke suatu rumah, ketika kita mengetuk pintu suatu rumah, maka para ulama mengatakan apa? Ketuk dari sebelah kanan atau kiri tulang pintu rumah. Jangan ketuk dari depan pintu rumah. Bisa jelas ini praktiknya? Kayunya itu gitu. Ya. Tuangnya itu. Apa istilahnya bahasa Sundanya? Apanya sebenarnya? Tuang. Tulang pintu atau apa ya? Tulang pintunya itu. Tulang pintu. Ya. Jadi para ulama di atas Muhammad al-Najib dan yang lainnya memberikan saran, kalau kita ketuk pintu rumah, jangan dari depan pintunya, tapi dari sebelahnya. Bayangkan, ini pintu ya. Ya. Nah, kita jangan ketuk di sini, tapi kita ketuk di sini. Jelas? Ya. Jadi tidak pas depan, tapi di sebelah sini. Berapa ketika pintu terbuka, tidak ada aurat yang bisa terlihat oleh kita. Subhanallah. Ya, ini mungkin sudah menjadi adat yang langka. Pernah nggak antum lihat orang yang pintu rumah nggak ada di depan pintu? Jalan. Hampir tidak pernah. Ya, pasti
sendiri di kampung ini. Ya, jarang kita lihat orang ikut kumpul gini dulu. Ya, padahal itu dianjurkan. Tujuannya ketika pintu dibuka, tidak ada aurat yang terlihat. Lihat, sampai urusan seperti ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, bahkan saking pentingnya menjaga pandangan ini di dalam rumah kita, anak-anak kita yang sudah mulai paham aurat 10 tahun ke atas, kalau mau masuk sama orang tuanya harus minta izin terlebih dahulu, terutama di 3 waktu. Nah, ini jadi quiz. Ya, siapa yang bisa menyebutkan 3 aurat waktu? 3 waktu agar tidak Langsung masuk celana. Ya, anak tidak boleh langsung masuk celana ke kamar orang tuanya. yang mau jawab, Ya, silakan. Allah berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-58, "Salatu auratin lakum." 3 waktu aurat bagi kalian. Ya, apa saja? Silakan. Ini termasuk aurat laki-laki dan juga apa hanya Ya, maksud ya, ya saja atau dua-duanya dari orang tua? ya. Jadi semua anak perempuan, semua anak baik laki maupun perempuan tidak boleh masuk ke kamar orang tua di 3 waktu itu kecuali minta izin. Silakan. Sebelum sholat subuh, waktu siang ini waktu zuhur Ya, waktu apa tuh? Waktu sholat zuhur atau sholat duha? Siang pokoknya. Ketiga zuhur. Setelah sholat isya. Setelah sholat isya, Semua waktu sholat isya. dari jam 7 sampai jam 11 malam gitu ya. Iya, ada jam berapa? Atau ada waktu tertentu lebih detail mungkin. Kita tampil ya. Ya, boleh. Tampil bukan lagi yang lebih bisa detail, silakan. Ya. Pak, Silakan. sebelum Pak. Tapi kalau tambah boleh lah. Jadi Yang pertama, ya. pertama, silakan. Betul. Pak Fitra. Hanya kurang detail saja. Ya, ini majalah Mu'izoh edisi Juni. Ya, gambarnya tangan memegang bara api. Wah, bisa latihan di rumah Pak. Bisa latihan di rumah. Ya. Bisa juga kan? Ya. Jadi itu memang ada di waktu kan? Iya, betul. Ya, yang pertama tadi apa? Sebelum subuh ya. Sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Ya, sebelum subuh tidak boleh anak masuk ke kamar orang tuanya kecuali izin. Ya. Kemudian yang kedua, di waktu istirahat siang. Ya, waktu Ada rentang ini tergantung masing-masing keluarga ya. Yang jelas dekat dengan waktu zuhur. sebelum berarti ya. Ya, bisa sebelum, bisa setelah. Ya. Tapi sebenarnya waktu terbaik untuk qailulah itu sebelum zuhur. Namanya qailulah ya. Tidur yang sedikit. Jadi bukan 3 jam. Ya. Kalau itu sibra. Kalau itu namanya kaisurah, ya, sibra. Banyak. Tidur siangnya 3 jam. Ya. Bangun-bangun pusing ya. Dia namanya qailulah, setengah jam, sejam gitu ya, paling lama 2 jam. Nah, ini yang terbaik sebenarnya sebelum zuhur, tapi boleh juga setelah zuhur. Ya, qubailah zuhur. Kemudian yang ketiga, waktu istirahat malam. Ya, waktu istirahat malam berarti dari jam sekitar jam 9 ke atas. Ya, pukul 9 ke atas. Mungkin bagaimana kebiasaan tidur Iya, orang tua? cuman lebih zaman sekarang mungkin sekitar Kurang lebih jam 9 kan? 9 atau jam 10 ya. Seperti itu. Ini 3 waktu yang anak-anak, terutama yang sudah 10 tahun ke atas, harus izin dulu. Ya, jangan selonong atau selonong Salam doa. senang dulu ya, nggak boleh. Ya. Dan Ibnu Umar beliau mengatakan
idza balagha ba'du waladihi al-hulum lam yadkhulhu 'alayhi illa bihi. Jika anak sudah sampai usia dewasa, yaitu setelah mimpi basah. Ya, mimpi basah ini bukan berarti harus 17 tahun ya, bisa jadi 13 tahun, 14 tahun, 14 tahun, atau kalau wanita sudah haid, maka dia tidak boleh sembarang masuk ke kamar orang tua kecuali dengan izin. Ini kata Ibnu Umar. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang pernah ditanya oleh seorang, astadzinu ala ummi, apakah saya harus minta izin kalau mau masuk ke kamar ibu? Maka kata beliau, ma'ala kulli ahyaniha turidu an taraha. Tidak setiap waktu kau bisa melihatnya. Ya, berarti ada waktu tertentu yang tidak bisa sembarang masuk. Demikian juga Hudzaifah, beliau ditanya oleh seorang, apakah boleh saya masuk ke kamar ibuku? Apakah harus minta izin? Kata beliau, illam tas'adin 'alaiha ra'aita ma takrah. Kalau kau tidak minta izin, kau akan melihat sesuatu yang kau tidak sukai. Bisa jadi sedang buka baju, atau bisa jadi ada hal yang tidak boleh memang dilihat oleh sang anak. Ya, lihat saking pentingnya menjaga pandangan. Ya. Demikian juga di antara hal yang harus diperhatikan selain laki-laki harus menjaga pandangan adalah wanita harus menjaga aurat. Lihat di ayat yang mengenai tentang menjaga pandangan yang tadi kita bacakan, Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan para wanita itu menampilkan perhiasan-perhiasannya kecuali yang memang boleh dinampakkan. Ya, wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin. Dan hendaknya mereka membentangkan kain kerudung di atas dada-dada mereka. Itu kerudung. Di kerudung itu harus sampai menutup dada. Kalau kerudung hanya dililit-lilit di leher, itu bukan kerudung namanya. Itu ikat leher namanya. Kecekek. Atau ikat kuping, hanya menutup kuping saja. Suka ada gitu. Subhanallah. Allah berfirman, "Wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin." Hendaknya para wanita itu menutupkan kerudung sampai menutupi dada mereka. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Tidak boleh dia menampakkan aurat yang boleh dilihat kecuali kepada suaminya. Aw abaihin, atau kepada bapak mereka. Aw abai bu'ulatihin, atau bapak mertua mereka. Aw abnaihin, atau anak-anak mereka. Aw abnai bu'ulatihin, atau anak suami mereka. Aw ikhwanihin, atau saudara-saudara mereka. Aw bani ikhwanihin, atau keponakan mereka, baik keponakan dari saudara perempuan atau saudari, atau saudara laki-laki atau saudari perempuan. Aw nisaihin, atau dari sama wanita. Jadi ada aurat yang boleh dinampakkan kepada orang-orang itu. Bagaimana batasannya? Kata para ulama, dari kalau bagian atas dari tempat diletakkannya kalung. Boleh dilihat ke atas. Ya. Kemudian orang boleh terlihat. Ya. Kemudian lutut di bawah itu boleh dilihat oleh tadi mahram dan sesama wanita. Adapun terlalu tinggi, terlalu terbuka, terlalu bebas, seorang wanita pakai
celana pendek misalkan yang terlihat pahanya, ya, atau pakai pakaian yang yugensi, ya, sampai terlihat belahan-belahan dadanya, maka ini tidak boleh hatta kepada sama mahram, ya. Wanita juga diperintahkan untuk menjaga aurat. Allah berfirman, "Aw ma malakat aymanuhum," atau kepada budak-budak mereka, "Aw tabi'ina ghairi ulil irbah min ar-rijali aw at-tifl alladziina lam yadhharu 'ala awratin nisa." Ya. Atau para laki-laki yang memang mereka tidak memiliki keinginan kepada perempuan. Ya, tapi ini jarang, ya. Dan itu ada hukum tersendiri mengenai orang yang seperti itu, laki-laki yang tidak memiliki keinginan kepada perempuan, ya. Dan bukan boti. Itu laki-laki ya. Kalau boti itu beda, Sudah hukum lagi. iya, beda hukum lagi. Allah itu lagi dalam halu ala awratin nisa, atau kepada anak-anak kecil yang memang belum paham aurat, usia berapa tadi? Di bawah 10 tahun. Ya, di bawah 10 tahun tidak terlalu paham tentang aurat. Biasa-biasa saja biasanya. Kemudian Allah firmankan, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin." Hendaknya para wanita jangan menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan apa yang ada di tubuh mereka. Ya, sampai menghentakkan kaki saja wanita harus diatur. Ya, supaya geng-gengnya siapa? Wanita itu dengan kaki itu terdengar, tidak boleh. Ya. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama punya peluang dosa, agar kalian beruntung. Kemudian beberapa ayat setelahnya tentang hal ini, Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu pemilik cahaya di langit dan di bumi. Kata para ulama, kalau hati kita ingin bercahaya, maka jaga pandangan. Kalau hati kita ingin bercahaya, maka jaga pandangan. Termasuk pandangan kepada aurat laki-laki. Kalau dia laki-laki atau perempuan, kalau ya, dia melihat aurat perempuan. Nabi SAW bersabda, "La yanzuru rajul ila auratin rajul, wal mar'ah ila auratil mar'ah." Laki-laki jangan melihat kepada aurat laki-laki, dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Ya, maka kalau kita liburan masuk ke apa biasanya pemandian air panas, perhatikan aurat Pak. Ya, biasanya langsung jebul ke depan, bicara unggul. Ya, hanya pakai celana dalam, subhanallah. Tidak boleh. Ya, perhatikan ini. Nabi SAW mengatakan, la yanzuru rajul ila auratil rajul, wa ila auratil mar'ah. Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki. Demikian juga wanita tidak boleh melihat aurat wanita. Ya, adapun laki-laki kata saja dari pusar sampai lutut. Itu yang harus dijaga. Ya. Dan Nabi SAW memerintahkan para pemuda untuk menikah di antara hidupnya agar bisa menjaga pandangan. Jadi menjaga pandangan ini di antara tujuan syariat. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mau menikah, menikahlah. Jadi perintah menikahnya untuk siapa? Yang masih muda. Banyak para pemuda
ditanya kapan nikah, akhir nih. Ibu nikahnya pas kedua, bukan ketika tua. Saya bisa mengatakan, ya masyarakat saya, wahai para muda. Ya, maka kalau bisa menikah segera. Ya, ada satu Hafiz itu nikah usia berapa? 23. 23. Antum belum nikah usia? 23. 23 juga. Ya. Masuk bulan. Ya, alhamdulillah. Ya, supaya seger. Masih segar-segar. Ya. Soalnya udah gak seger. Dan kata para ulama ada 3 hal ketergesaan yang tidak mengapa, tidak dipermasalahkan. Di antaranya adalah menikahkan perawan. Gak apa-apa tergesa juga. Oh. Ya, gak apa-apa tergesa-gesa. Selama pasangannya atau calonnya bagus, soleh, gak apa-apa. Baru usia 13 tahun dinikahkan, gak apa-apa. Ya, tidak seperti kisah siapa? Puji. Pak Puji ya sampai Oh, Syekh Puji. ya Syekh Puji ya Syekh Puji yang nikah dengan wanita 12 tahun langsung berdosa Indonesia. Padahal tidak masalah. Secara syariat boleh. Secara syariat boleh-boleh saja. Adapun secara aturan Indonesia buku nikah baru bisa dikeluarkan di usia berapa sekarang? Salah. Gak tahu. Belum. Oh belum update lagi ya? Belum datang ke tahun lagi belum. Oh gitu. Belum kan? Berapa? 18. Ada yang bilang 19. Oh, 18 baru kita ada. Iya. Ya, saya antara 18 19. Ya, antara 18 atau 19. Ya. Hal seperti itu gimana? Ya, Hal seperti itu bagaimana? kalau saya di rumah tetap saja kan, buku nikahnya nanti dikeluarkan. Kita bersama. Dan Nabi SAW ketika duduk bersama para sahabat melihat datang seorang wanita lewatnya, kemudian Nabi masuk segera ke rumah, keluar dalam kondisi sudah mandi. Ya. Nabi keluar dalam kondisi sudah mandi junub. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana syekh? Rasulullah, apakah ada sesuatu? Tiba-tiba Nabi masuk keluar dalam kondisi sudah mandi junub. Nabi SAW mengatakan ajar marrat bijulana wa ta'afi qalbi syahwatun nisa. Benar, Nabi ulama lewat maka syahwat saya tergerak. Fa'ataitu ba'da azwaji fakadzalika faf'alu. Maka saya pun mendatangi sebagian istriku, maka demikianlah kalian hendaknya berbuat. Ya. Fa'inna min amthali a'malikum ityanul halal. Di antara hal yang paling baik yang kalian lakukan adalah mendatangi yang halal. Ya. Demikian juga dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang wanita, maka beliau segera mendatangi Zainab, kemudian menunaikan hajatnya. Setelah itu Nabi SAW bersabda, innal mar'ata tudbiru fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Sesungguhnya wanita itu menghadap dengan wajah syaitan dan berpaling dengan rupa syaitan. Fa in ra'a rajulun imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kalian dari para suami melihat seorang wanita yang memukau, maka datangi istri kalian. Ya, sesungguhnya hal itu akan menghilangkan keinginan buruk yang ada di dirinya. Ini saking pentingnya kan menjaga hati. Maka menjaga hati ini merupakan di antara tujuan syariat kita. Oleh karenanya syariat kita mengatur adat-adat ketika nazar. Ya. Jadi ketika seorang laki-laki ingin menikah, dia boleh lihat. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza qataba ahadukumul mar'ah, fa in istata'a an yanzur ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Jika seorang di antara kalian ingin menghibah seorang wanita,
dia sudah yakin ingin menikahinya, maka kalau dia bisa menambah keinginannya itu dengan melihat wanita tersebut, maka lakukan. Ya, jadi di antara hal yang diperbolehkan bagi laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita untuk melihat wanita itu. Bahkan sebagian sahabat mempraktekannya sampai naik ke atas pagar. Lihat, oh fulanah seperti itu. Ya, maka semakin besar keinginannya untuk menikahinya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Demikian juga dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat yang ingin menikahi seorang wanita, "Unzur ilaiha." Lihat wanita itu, karena dia belum melihatnya. Fa innahu qad ahra an yu'jaba bainakuma. Karena dengan nomor itu akan lebih melanggengkan pernikahan. Ya, jadi kalau kita mau menikah, jangan berpatokan kepada orang tuanya. Bapaknya ganteng, hidungnya gulus, udah pasti gelis, belum tentu. Kakaknya ganteng, tetehnya cantik, adiknya cantik, ini juga pasti cantik, belum tentu. Ya, maka harus dinomor. Ya. Dan kaidah nomor dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau seorang ingin nomor, yang pertama tidak boleh berdua-duaan. Ya, jadi para pemuda yang sudah siap menikah jangan beralasan seperti ini. Bukti, Anda mau nazar anti, ya, hanya diajak ketemuan di tempat sepi, nggak boleh. Ya. Di pantai, misalnya, atau di restoran, atau di hutan. Subhanallah. Yang kedua, hendaknya memandang tanpa syahwat. Ya, ketika nomor itu jangan dipandang dengan syahwat. Ya, sampai kita ketak ngomongnya tidak boleh. Ya, jadi hanya melihat untuk memastikan, oh kayak gini, oh hidungnya kayak gitu ya, matanya glow, hidungnya mancung ke dalam. Oh udah, itu saja untuk memastikan, oh yang seperti ini cocok sama saya. Ya, bukan untuk sampai terberat syahwatnya. Ya, apalagi sampai keluar mandi, ya. Ini berarti dia melanggar. Kemudian yang ketiga, dia memiliki persangkaan yang kuat akan menikahinya. Jadi jangan sampai masuk ke tahap nomor kecuali sudah yakin ini pasangan yang pas. Makanya kan sebelum nazar ada istilah dulu. Waktu lupa ya gimana? Karena tiba-tiba langsung. Oh langsung tiba-tiba, ya. Pas buka mata tidak belajar ada. Ya, tahapannya apa yang pertama? Bukan CV. Ya, CV. Oh, ini saya cocok, ini enggak, ya. Setelah sudah CV apa? Baru taruh. Taruh. Ya, ngobrol di balik hijau. Ya. Kemudian kalau sudah yakin baru di langsung itu ya, Baru dihitbah. nanti baru setelah itu di khitbah. Ya, itu tahapannya. Tukar CV, ya taruh dalam artian ngobrol di balik hijab, kemudian baru setelah itu ini kayaknya cocok nih, cara bicaranya saya suka, CV-nya oke semua, baru dinodol. Ya. Jadi nomor itu bukan yang pertama, Ketiga malah. yang ketiga. Kalau di CV sendiri, ini ada beberapa versi lah. Ada yang memang harus menampilkan foto atau hanya tulisan itu. Iya, jadi sebenarnya yang terbaik tanpa melampirkan foto. Ini hanya Ya, fitanya itu. hanya bersuara saja. Ya. Tapi kalau memang bisa dijaga,
ya, ini sebagian ada yang diberikan keringanan, ya, pas foto ya, pas foto, ya, dan orangnya amanah, karena terkadang kalau dikasih foto ada yang tidak amanah, ya, dilihat orang lain, ya, tersebar dan yang lainnya, maka sebenarnya yang terbaik tanpa foto, ya, yang terbaik itu tanpa foto, ya. Nah, baru nanti ngobrol, ya, dipertemukan. Nah, nanti ngobrol, ya, dan ngobrol itu tadi syaratnya apa? Yang pertama tidak boleh berdua-duaan, harus ada pendamping. Yang kedua ada keyakinan kuat di atas nikahnya, ya. Dan dia pun memiliki perasaan yang kuat, wanita akan menerima lamarannya. Ya, jadi bukan langsung asal-asalan nonton. Kalau kita punya keyakinan ini pasti nolak saya aja, jangan nonton. ini tidak usah, Ya, ini tidak usah. tidak usah nonton. Kemudian yang keempat, hanya melihat yang diperbolehkan, yaitu wajah dan telapak tangan menurut mayoritas ulama. Ya, walaupun sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, membolehkan melihat seperti yang dilihat oleh mahram, rambut, leher, gitu ya, betis, itu sebagian ulama yang membolehkan. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa yang diperbolehkan hanya wajah dan telapak tangan. Itu bagian dalam tadi ya? Ya, Tidak bagian dalam tadi. ya, sama saja. Oh, satu pak. Ya. Maka wajah itu sudah mewakili kecantikannya. Ya. Orang akan melihat kecantikannya wajahnya. Tangan itu bisa terlihat gemuk tidaknya. Ya. Dan sebagian mengatakan bisa terlihat subur tidaknya. Tapi Anda belum tahu gimana melihat subur tidaknya dari tangan. Atau mungkin sesuai selera ya, Ya. mungkin sesuai selera gitu. Nah, jadi dengan tangan itu sebenarnya terlihat, ya, baru, oh berarti subur, ya, lancip, oh berarti itu terus, ya, ya, hanya memandang yang boleh diperlihatkan. Kemudian yang kelima, dia benar-benar bertekad melamar wanita itu. Kalau hanya sekedar lihat-lihat saja tidak boleh. Ya. Kalau hanya sekedar lihat-lihat saja, main-main, iseng-iseng, maka tidak boleh. Apalagi sampai dijuluki Abu Nador. Ayo Abu Nador. Spesialis nazar. Spesialis nazar. Hobinya apa nazar? Maka ini tentu terlarang. Kemudian berikutnya, sudah setengah berapa menit? Ya 10 menit kurang lagi. Jadi kita agak percepat lanjut ke faedah betul basah. Kenapa kok harus ribet ini? Ya? Kenapa kita harus menjaga pandangan kita? Ya. Di antara faedahnya, yang pertama dalam rangka mengamalkan perintah Allah. Ingat, ghadul basar ini di antara kewajiban kita. Dan ini bukan hanya bagi seorang laki-laki, perempuan juga sama harus ghadul basar. Ya. Perempuan juga diperintahkan untuk ghadul basar. Kemudian yang kedua faedahnya, bahwa dengan kita ghadul basar itu menutup celah panah syaitan. Karena
amanah melalui pandangan. Awal mula kehancuran itu berasal dari pandangan. Sebagaimana kata Imam Qayyim al-Jauziyah, ya, awal mulanya pandangan, kemudian berubah menjadi pikiran, pikiran berubah menjadi syahwat, syahwat kemudian menjadi iradah, keyakinan, keinginan yang kuat, terjadilah kerusakan. Ya, jadi awal mula kerusakan itu berasal dari pandangan. Kemudian yang ketiga, annahu yuridu qalban insan billah wa jam'iyatan 'alaih. Dengan kita mudah atau pandai menentukan pandangan, akan mudah berdua-duaan dengan Allah, nyaman berdua-duaan dengan Allah, mudah fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang membebaskan pandangannya, akan sulit khusyuk ketika sholat. Oleh karenanya seorang ulama salaf mengatakan tidak akan pernah berkumpul kekhusyuan, kecintaan kepada Allah dengan membebaskan pandangan. Kemudian yang keempat, menguatkan hati dan menjadikan hati bahagia. Ya, kalau hati kita ingin kuat, maka pandai-pandailah kita menundukkan pandangan. Kemudian yang kelima, menghadirkan cahaya hati. Ya, oleh karena tadi sudah disebutkan, setelah ayat tentang perintah menundukkan pandangan, Allah sebutkan Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Jadi dijelaskan mathalu nurihi fi qalbi 'abdin mu'min alladhi ittaqara awamirahu wajtanaba nawahiyahu. Permisalan yang disebutkan oleh Allah di surat itu seperti permisalan cahaya yang ada dalam hati seorang beriman. Ya. Kemudian yang benar akan menjadikan hatinya memiliki firasat yang tepat. Nabi SAW mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati kalian dari firasatnya orang beriman, karena dia melihat dengan cahaya dari Allah. Firasat yang tepat ini hasil dari ghadul basar. Sebagaimana Al-Imam Al-Karmani mengatakan, man 'amara dhahirahu bi'ittiba'i sunnah, siapa yang menjadikan anggota tubuhnya mengikuti sunnah Nabi, wa batinahu bidawamil muraqabah, dan menjadikan batinnya senantiasa merasa diawasi oleh Allah, wa ghadda basaruhu minal anil maharim. Kemudian yang ketiga, menundukkan pandangannya dari hal yang diharamkan, wa kafa nafsuhu 'an syubhat. Kemudian yang keempat, menjaga dirinya dari syubhat, wa aqalka bil halal, dan menjadikan makanannya semuanya halal. Ini yang kelima ya. Apa saja? Yang pertama tadi, tubuhnya mengikuti sunnah. Yang kedua, hatinya senantiasa muraqabah. Yang ketiga, menundukkan pandangan. Yang keempat, menjaga diri dari syubhat, dan yang kelima, menjaga makanan dari hal yang haram. Apa kata beliau? La tukhti lahu firasat. Firasatnya tidak akan salah. Ya. Dan ini faedahnya ke-6. Kemudian yang ketujuh, menjadikan hati kuat dan pemberani. Ya, yang kedelapan, menutup syaitan masuk ke dalam hati. Kemudian yang kesembilan, yufarriqul qalb bil fitrah fi masalati wal ishtighal biha, menjadikan hati itu fokus untuk hal-hal yang maslahat
dan tidak lalai. Kemudian yang terakhir, menjadikan hati bersih. Ya, ini 10 faedah dari seorang mampu menundukkan pandangan. Terakhir, pembahasan terakhir, bahwa ada beberapa yang diperbolehkan, ya, pandangan yang diperbolehkan, diantaranya ketika jual beli boleh kita lihat, ya, kalau tidak nanti ditipu, ya. Tadi kita sana dulu, udah jadi gue jual bakso, nih jual beli. Yang kedua, ketika menjadi saksi di hadapan hakim, ya. Ini juga di antara hal yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, yaitu dalam rangka menikah tadi. Oh iya. Ya. Ini pandangan yang Diperbolehkan. Ya. Dan ada beberapa yang disebut oleh para ulama itu merupakan pengecualian. Ini yang barusan hanya sebagiannya saja, karena waktu sudah mau habis. Ya. Barangkali ada yang ditanyakan atau seperti apa, silakan. Iya, pastinya juga punya apa namanya? Sebelumnya sudah ada tadi mungkin bahasannya di Kementerian Positif. Ada pertanyaan boleh sebelum kita kosong. Untuk pertanyaan yang mudah, silakan. Ada? Tidak ada? Baik, Tidak ada ditanya. Tidak tanya tadi ya. Sebutkan pengecualian berita yang boleh kita lihat. Tiga gitu ya. Tiga. Silakan penuh yang belum ya, belum. Siapa? Nah, sebentar. Ya, silakan. Bisa dulu. Apa pertama? Jual beli. Kedua, menjadi saksi di hakim. Ketiga, menikah. Mau menikah kapan ya? Insyaallah. Gimana? Masya Allah deh. Nah, yang bagus nih jalan-jalan. Ya. Baik, ada lagi teman-teman? Untuk kemarin mungkin kita kasih pertanyaan di panel ya. Cukup baik, kita bisa kalau membahas ilmunya di sore hari nanti. Untuk kemarin tidak akan ada masa satu majalah dari Al-Mauziyah ya, majalah Al-Mauziyah dari Ahmad Ba'ah. Nanti kita akan kasih pertanyaan di untuk kemarin. Dan juga jangan lupa bulan ini adalah bulan terakhir kita diadakan 20 puasa Akhwan Kaminuan. Kita akan gabung di saluran WhatsApp channel, kan lebih aman, tidak terlihat nomornya, tidak terlihat, dan lebih bisa berkomunikasi. Lebih aman, misalkan pindah langsung ke saluran WhatsApp ya, channel WhatsApp itu lebih terjaga, karena sekarang sudah banyak sekali scam, phishing, dropshipping, masuk ke seluruh WhatsApp. Jadi pindah ke situ aja. Pindah aja ke situ, semua informasi mengenai tamu sudah insya Allah ada di situ. Dan untuk informasi kajian untuk kajian pakar depan ini juga kajian yang sangat seru kita ikuti untuk para sahabat tamu sudah dan sampai kelewatan. Ini kajian yang sangat luar biasa dengan kitab Ma'alim Fitol Tolabul Ilm ya. Ini karya dari Syekh Abdul Aziz As-Sadar. Yaitu jika diinisikan dia tentang rambu-rambu dalam menuntut ilmu. Nanti insya Allah teman-teman ini akan bersama tetap guru kita Ustaz Didik Tuhan Al-Furul Ta'ala dengan host Al-Akh Mikhail Diamasita, karena sangat profesional dan umum. Jadi kita mungkin nanti akan kita keimpulan dulu nih, berakhir dulu. Baik, sekali lagi langsung untuk sahabat teman-teman sudah hadir di kesempatan sore ini dan untuk disitu dengan doa Alhamdulillah Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi